Mendidik anak mengenal uang bukanlah sekedar mengajarkan cara menghitung koin atau kertas uang. Ini adalah proses holistik yang membentuk literasi keuangan, nilai tanggung jawab, disiplin, dan keputusan finansial yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Di era di mana konsumerisme makin menguat dan jebakan upang mudah diakses, memberikan dasar-dasar pengelolaan uang sejak dini adalah investasi terbaik bagi masa depan anak. Berikut, narasi kritis dan detail tentang cara mendidik anak mengenal uang. Mengapa penting mengajarkan uang sejak dini? 1. Membentuk pola pikir finansial yang sehat. Anak-anak seperti lilin-lilin, mudah dibentuk. Jika sejak dini mereka memahami bahwa uang adalah alat, bukan tujuan akhir, mereka akan tumbuh dengan pola pikir, uang harus diperoleh dengan usaha. Uang harus dikelola dengan bijak. Uang bisa digunakan untuk kebutuhan, keinginan, dan berbagi. Banyak orang dewasa mengalami masalah keuangan, hutang, gaya hidup melebihi pendapatan, karena tidak diajarkan dasar-dasar ini saat kecil. 2. Mencegah masalah keuangan di masa depan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk Indonesia tidak memiliki literasi keuangan yang memadai. Akibatnya, banyak yang terjebak dalam utang konsumtif, tidak menabung, dan tidak memahami konsep bunga atau investasi. Dengan mendidik anak sejak dini, kita memutus rantai masalah ini. 3. Meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Anak yang paham nilai uang akan lebih menghargai hasil kerja dan cenderung lebih mandiri. Mereka belajar bahwa barang tidak muncul begitu saja di rak toko. Ada proses kerja, pertukaran, dan biaya di baliknya. 4. Menyiapkan anak menghadapi dunia nyata. Dunia kerja dan ekonomi terus berubah. Anak harus siap menghadapi berbagai skenario, fluktuasi ekonomi, kebutuhan tabungan darurat, perencanaan pensiun, atau bahkan investasi. Pendidikan uang sejak dini memberi mereka kekebalan finansial. Tahapan mengajarkan uang sesuai usia. A. Usia 3-6 tahun, dasar-dasar pengenalan. Tujuan: membantu anak memahami apa itu uang dan fungsi dasar uang. 1. Pengenalan fisik uang. Tunjukkan koin dan uang kertas. Jelaskan warna, bentuk, dan nilai nominalnya. Rp100, Rp500, Rp1.000, dan lain-lain. Mainkan game Ini Uangku. Berikan anak uang mainan atau uang asli, dan minta ia mengelompokkan berdasarkan nilai. 2. Pengenalan fungsi uang, yaitu uang untuk beli barang. Ajak anak saat belanja kebutuhan sehari-hari. Tunjukkan, ibu membayar pakai uang, baru kita dapat sayur. Permainan toko. Buat permainan simulasi toko di rumah. Anak berperan sebagai kasir atau pembeli. Gunakan barang mainan dan uang mainan. Ini mengajarkan bahwa uang digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. 3. Pengenalan celengan konsep menabung. Berikan anak celengan pertama yang menarik, bentuk hewan, transparan agar ia bisa lihat isinya. Ajarkan, selalu simpan sebagian uang yang kamu dapat untuk masa depan. Setiap kali anak dapat koin, ajak ia memasukkan sebagian ke celengan. Mulai dengan target sederhana. Ayo, isi celengan sampai penuh. Nanti kita buka dan lihat berapa banyak. 4. Pelajari nilai barang. Saat belanja, tunjukkan label harga. Jelaskan, es krim ini harganya Rp15.000, sedangkan pisang hanya Rp5.000. Jadi es krim lebih mahal. Bandingkan dua produk. Minyak ini Rp25.000, yang ini Rp30.000. Mana yang lebih hemat? B. Usia 7-12 tahun. Mendalami konsep dan tanggung jawab. Tujuan: memahami pengelolaan uang, tabungan, belanja, dan berbagi. 1. Sistem 3 potong atau 3 jar. Perkenalkan konsep pembagian uang ke dalam 3 wadah. Spend, belanja, uang untuk dibelanjakan sesuai keinginan. Save, menabung, uang untuk disimpan demi tujuan tertentu. Give, berbagi, uang untuk disumbangkan atau diberikan kepada orang lain. Cara penerapan: setiap kali anak dapat uang, jajan, hadiah, ajak ia membagi menjadi 3 bagian. Proporsi bisa disesuaikan, misalnya 50% spend, 40% save, dan 10% give. Buat 3 celengan berbeda atau gunakan 3 kantong berlabel. Diskusikan tujuan tabungan. Kamu ingin menabung untuk beli skateboard?
Kita tentukan target Rp200.000. Tulis target itu di kertas dan tempel di celengan safe. 2. Pengenalan anggaran sederhana. Ajak anak membuat daftar belanja sebelum ke toko. Tuliskan barang yang dibutuhkan dan perkirakan total biaya. Beri anggaran tertentu. Kamu punya Rp50.000 untuk beli camilan. Buat daftar apa yang mau dibeli, lalu hitung totalnya. Jika melebihi, harus dikurangi. Evaluasi pasca belanja. Hitung apakah uang cukup. Jika kelebihan, diskusikan untuk dimasukkan ke celengan safe. 3. Pengenalan gaji dan bekerja. Jelaskan bahwa uang didapat dari bekerja. Ceritakan pekerjaan ayah atau ibu dan bagaimana kerja menghasilkan uang. Berikan gaji untuk menyelesaikan tugas tambahan di rumah, selain tanggung jawab wajib sebagai anggota keluarga. Contoh, menyiram tanaman, Rp5.000, membantu mencuci piring, Rp10.000, merapikan kamar, Rp7.000. Catatan kritis, jangan bayar semua tugas. Tugas dasar seperti merapikan kamar sendiri, menyapu atau belajar adalah kewajiban, bukan pekerjaan bergaji. Hanya tugas tambahan yang diberi imbalan. 4. Konsep harga, diskon, dan perbandingan. Ajarkan anak cara membaca label harga dan stiker diskon. Jelaskan, diskon 50% artinya harganya setengah. Latih anak membandingkan harga antar toko atau antar merek. Bawa ponsel Anda saat belanja dan tunjukkan cara cek harga di aplikasi e-commerce. Selanjutnya, konsep hutang dan pinjaman, konsep dasar. Pinjamkan uang ke anak untuk membeli sesuatu yang ia inginkan, lalu minta ia mengembalikan dengan ditambah sedikit atau bunga. Contoh, pinjam Rp10.000, harus dikembalikan Rp11.000 besok. Jelaskan, kalau kita pinjam uang, kita harus kembali lebih banyak. Jadi berhutang itu harus hati-hati. C. Usia 13-18 tahun, menuju literasi keuangan lanjutan. Tujuan, memahami tabungan bank, investasi dasar, kartu debit atau kredit, dan perencanaan finansial jangka panjang. 1. Membuka rekening tabungan pertama. Bantu anak membuka rekening tabungan di bank. Pilih bank yang ramah remaja. Banyak bank punya program khusus seperti tabungan sekolah atau tabungan remaja. Ajarkan cara mengisi buku tabungan, cara menggunakan ATM, tarik tunai, cek saldo, cara transfer uang. Jelaskan bunga. Uang di bank akan dapat tambahan setiap bulan. Itu namanya bunga. Semakin lama menabung, semakin banyak uangmu. 2. Pengenalan kartu debit dan cara menggunakannya. Minta bank menerbitkan kartu debit atas nama anak. Ajarkan cara menggunakannya di EDC, mesin kartu, dan e-commerce. Tekankan keamanan. Jangan bagikan PIN kepada siapapun. Jangan simpan PIN di kartu atau ponsel. Selalu pastikan tidak ada orang asing saat memasukkan PIN. 3. Konsep investasi dasar. Tabungan versus investasi. Jelaskan perbedaannya. Tabungan aman, tapi bunga rendah. Investasi berpotensi hasil lebih tinggi, tapi ada risiko. Perkenalkan jenis-jenis investasi sederhana. Obligasi, pinjaman ke pemerintah atau perusahaan. Dapatkan bunga tetap. Jelaskan, kamu kasih pinjaman ke pemerintah. Pemerintah bayar bunga setiap bulan. Saham, memiliki bagian kecil perusahaan. Kalau perusahaan untung, kamu dapat dividen. Gunakan contoh perusahaan terkenal. Kalau kamu beli saham Indofood, artinya kamu punya sedikit bagian dari Indofood. Kalau Indofood untung, kamu dapat uang tambahan. Reksadana, uang banyak orang dikumpulkan lalu dikelola profesional untuk dibeli saham atau obligasi. Simulasi investasi, gunakan aplikasi simulasi investasi, misalnya simulasi saham di aplikasi Bibit atau Investopedia Stock Simulator. 4. Membuat anggaran bulanan pribadi. Ajarkan anak membuat anggaran bulanan. Tuliskan pemasukan, uang jajan, gaji tugas, hasil tabungan atau bunga, belanja bulanan, transportasi, hiburan, tabungan atau investasi, target mingguan atau bulanan. Evaluasi setiap akhir bulan. Apakah pengeluaran melebihi pemasukan? Apa yang perlu dikurangi? 5. Pengenalan kartu kredit dan bahaya hutang konsumtif. Jelaskan risiko kartu kredit. Bunga sangat tinggi jika tidak lunas, mudah terjebak hutang karena batas kredit. Aturan emas. Hanya gunakan kartu kredit jika benar-benar perlu. Selalu bayar total setiap bulan. Jangan hanya bayar minimum. Jangan beli barang mewah pakai kartu kredit jika tidak punya uang tunai. 6. Konsumerisme bijak dan menghindari penipuan. Ajarkan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Waspada penipuan online.
Jangan klik link mencurigakan, jangan transfer ke orang tak dikenal, dan jangan bagikan data pribadi, nama lengkap, NIK, nomor rekening. Bandingkan harga sebelum beli. Gunakan aplikasi harga pasar, misalnya harga pasar on Google Play. 7. Perencanaan finansial jangka panjang. Diskusikan biaya kuliah atau masa depan. Ajak anak menabung khusus untuk kuliah. Jelaskan konsep dana darurat. Tabungan untuk kondisi tak terduga, sakit, kehilangan pekerjaan. Jelaskan konsep pensiun. Sekarang kamu muda, bisa mulai menabung untuk pensiun. Dengan bunga majemuk, uangmu akan tumbuh sangat besar saat kamu tua nanti. Tahap 3. Tantangan dan solusi dalam mendidik anak tentang uang. Tantangan pertama, kesalahan contoh dari orang tua. Anak belajar dari yang ia lihat. Jika orang tua tidak disiplin menabung, sering hutang atau impulsif belanja, pesan yang diajarkan